Kalau yang terberat nih dokter dari awal pandemi hingga sekarang nih yang dirasakan di daerah Pringsewu apa? Di antaranya antara kecepatan penularan virus COVID ini dibandingkan kesiapan kita, ini lebih cepat virusnya. Dan informasinya katanya Omikron ini akan berada di puncaknya, diperkirakan pada bulan Februari hingga Maret nih. Bagaimana Dinas Kesehatan Pringsewu untuk melakukan kesiapan menghadapi itu? Kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu secara teoritis kami juga menyiapkan, dimungkinkan 1-2 bulan ke depan akan merebak besar, itu kita anggap berhusnudon dengan Tuhan, ini menjadi berkah. Pilar TV Entertainment berjumpa kembali bersama Nova Marisa kali ini di Bicara Fakta. Dan tentunya kalau sudah di sini tidak mungkin sendiri ya. Sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang, dan kali ini sudah ada Bapak Dr. Ulin Noha Faras selaku Kepala Dinas Kesehatan Pringsewu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Dokter. baik Mbak Nova. Iya, di sela-sela kesibukannya terima kasih sudah sempatkan hadir di studio Pilar TV ya. Iya. Oke, Pak Dokter dan juga pemirsa, tema kita yang akan kita bahas kali ini adalah dari pandemi belajar membangun sistem kesehatan daerah. Karena memang narasumber kita dari Pringsewu, kita akan bertanya-tanya seputar penanganan COVID-19 di daerah Pringsewu. Dan ketika pandemi tentunya menjadikan prioritas kesehatan menjadi nomor 1. Dan kita ingin tahu bagaimana penanganan awal kasus COVID-19 di Pringsewu nih, Pak Dokter. Iya, terima kasih Mbak Nova. Pemirsa Pilar TV, terima kasih atas undangan dari Pilar TV. Kami diundang untuk bercerita tentang sesuatu yang mungkin di seluruh daerah, bahkan di dunia mengalami, dan segala lika-likunya, suka dukanya dalam 2 tahun terakhir kita menghadapi pandemi ini, memang di setiap daerah berbeda-beda. Ya. Dan di Pringsewu khususnya pada awal pandemi itu ya dari pemerintah daerah mendapatkan instruksi dari pemerintah pusat juga terkait dengan adanya pandemi, hal-hal yang mesti dilakukan sudah kita lakukan dan kami respon cepat. Namun tidak disangka juga begitu cepatnya, yang dari India yang begitu hiruk pikuk dalam tempo yang singkat 3 bulan sudah sampai ke Pringsewu. Nah, ini yang membuat masyarakat Pringsewu terutama di kesehatan juga agak sedikit kewalahan, karena memang kesiapan saat itu tidak terprediksi seperti itu, sehingga ada beberapa yang memang sedikit menjadi problem, diantaranya oksigen, ketersediaan oksigen yang memang saat itu semua kabupaten kota mengalami kelangkaan, dan ketersediaan tempat tidur itu juga menjadi hal yang masalah di awal-awal, tapi setelah itu kami cepat recovery dengan 4 rumah sakit rujukan kita tunjuk untuk menyediakan tempat tidur untuk melayani pasien COVID. Dan ketika agak sedikit mulai ada bor yang meningkat drastis, kita siapkan rumah sakit darurat, menggunakan rumah sakit, bekas rumah sakit lama. Alhamdulillah kita punya bekas rumah sakit yang memang dulu kita pakai sebagai rumah sakit daerah, kemudian kita pindah ke tempat yang baru, yang ini belum kepakai untuk apa-apa, sehingga bisa kita fungsikan kembali menjadi rumah sakit darurat gitu. Rumah sakit darurat itu per kapan tuh? Kalau resmi dari Kementerian Kesehatan kita diregistrasikan kurang lebih sekitar ya pertengahan tahun lalu lah ya. Dan kalau kapasitas tempat tidurnya antara 30 sampai 50 tempat tidur bisa menampung. Alhamdulillah saat ini karena kasus memang tidak ada, kita gunakan untuk sentra vaksinasi. Ya, sentra vaksinasi. Jadi pemerintah Kabupaten Pringsewu melaksanakan vaksinasi di beberapa tempat. Nah, salah satunya sentra vaksinnya di
rumah sakit Rumah darurat sakit. COVID di Kabupaten Pringsewu. Oke, karena memang saat ini kasus COVID sedang melanda ini ya. Iya. Nah, kalau yang terberat nih dokter dari awal pandemi hingga sekarang nih yang dirasakan di daerah Pringsewu apa kendalanya? Kendalanya sebenarnya kalau ini dirasakan di seluruh dunia sih sebenarnya ya. Di antaranya antara kecepatan penularan virus COVID ini dibandingkan kesiapan kita, ini lebih cepat virusnya. Nah, namun yang menjadikan kita sedikit berat itu ya pemahaman masyarakat terkait COVID ini, kemudian bagaimana sama-sama kita menanganinya, kan tidak bisa dari kita aja kesehatan. Ya. Nah, tapi setelah beberapa saat masyarakat Kabupaten Pringsewu juga alhamdulillah mudah menerima masukan, informasi yang tepat, juga banyak teman-teman relawan dari mahasiswa untuk menjelaskan apa itu COVID, bagaimana penularannya, bagaimana edukasinya masif. Alhamdulillah nggak mengalami kesulitan. Bagaimana yang terkonfirmasi harus dilakukan karantina, kemudian dilakukan isolasi, bahkan ketika ada yang meninggal kita lakukan pemakaman secara prokes, tidak ada penolakan. Oke. Dan alhamdulillah itu. Jadi kooperatif masyarakat Pringsewu ya. Kooperatif. Nah, dokter sekarang memasuki tahun 2022. Untuk Pringsewu sendiri berada di level apa nih? Saat ini di level 1. Level 1 ya, sama dengan Bandar Lampung ya? Bandar Lampung 2 kayaknya. Oke, salah. Kalah nih kita. Sebenarnya itu bukan menjadi suatu ukuran yang ini ya, walaupun memang predikat 1-2 itu menandakan kesiapan dari daerah itu untuk bagaimana menanganinya. Nah, dari kunci kesiapan itulah pemerintah pusat menilai ini daerah ini 1-2. Nah, di Pringsewu ini ada tip and triknya ya, ketika ada satu kasus kita langsung tracing, kemudian laporan ke pusatnya jelas melalui NAR itu ya. Kemudian tracingnya pun dalam 1 kali 24 jam kita lakukan sesuai dengan aturan WHO itu yang jadi 15 sampai 30 orang di sekitarnya kita lakukan pemeriksaan. 5 hari kemudian kita lakukan lagi dalam 1 kali 24 jam, sehingga ketika kita temukan 1, 2, 3 atau yang lebih dari 5 pun terlapor kesiapsiagaan kita gitu. Itulah yang menjadikan level 1, tapi sebenarnya kondisinya kurang lebihnya sama, kabupaten lain pun demikian. Nah, salah satu cara membangun sistem kesehatan adalah mengembalikan fungsi puskesmas nih dokter. Nah, untuk di Kabupaten Pringsewu sendiri nih, puskesmas yang aktif apakah semuanya juga saat ini memang gencar juga dalam memerangi COVID-19 ini? Ada berapa puskesmas dokter yang bisa diceritakan? Di Kabupaten Pringsewu ada 13 puskesmas. 13. Semuanya sangat aktif dalam menangani pandemi COVID ini. Bentuk keaktifan mereka ya kalau di program yang lain tetap jalan, tapi di penanganan pandemi COVID ini di setiap kecamatan memang ada posko satgas kecamatan, dan juga kita ada tim gerak cepatnya, karena di Pringsewu kita mengacu pada manajemen disasternya dari BPBD, di mana kesiapsiagaan, kesiagaan dari teman-teman tenaga kesehatan ini, SOP penanganan pandemi, dalam hal ini pandemi ini kan merupakan bencana non alam. Nah, kalau yang bencana alam biasanya teman-teman BPBD yang siap siaga di situ. Nah, kita mengambil metode yang bencana di alam itu kita pakai di non alam kita gunakan gitu. Nah, di mana kesiapsiagaannya dari mulai tim gerak cepatnya, kemudian SOP penanganannya, kemudian baik itu penempatan logistiknya, baik itu logistik medis non medis, kita di setiap puskesmas sudah ada ininya, walaupun masih sederhana ini. Ya, dan tadi dokter mengatakan vaksinasi sudah mulai juga dicanangkan juga gitu ya. Dan kalau untuk persentasenya di Pringsewu sudah berapa persen nih untuk vaksinasi? Alhamdulillah kalau vaksinasi di Kabupaten Pringsewu sudah
melebihi dari target yang ditetapkan pemerintah pusat di atas 70%. Oke. Nah, kemudian untuk dosis-dosis kedua dan booster ini juga sudah berjalan. Terkait dengan vaksin anak-anak karena menjadi syarat tatap muka juga kita sudah berjalan, namun masih running, menyesuaikan dengan kemampuan daripada teman-teman tim vaksinator yang kita ada kemampuan kita antara 5.000 sampai 6.000 dosis setiap hari. Setiap hari Ya, ya? dan itu tersebar di 13 puskesmas. Pelaksanaan setiap hari, sentranya ada di rumah sakit darurat COVID tadi. Oke. Nah, kalau vaksinasi untuk anak-anak yang di bawah usia 12 tahun nih dokter, ada strategi khusus nggak nih untuk merayu mereka untuk vaksinasi? Anak-anak kan biasanya ada yang takut, ada yang orang tuanya tidak mengizinkan. Nah, seperti apa Dinas Kesehatan Pringsewu? Itu terkait sosialisasi terhadap apa itu COVID, bahayanya COVID, dan bagaimana penanganannya. Di awal kita sudah sampaikan kepada masyarakat pada saat tahun lalu kita mulai kewalahan. Sekarang dari hasil sosialisasi itu kita menuai hasilnya, di mana orang tua masyarakat, orang tua dari anak-anak ini sebenarnya sudah sebagian besar paham bahwa perlunya vaksinasi untuk anak-anak mereka, karena yang rentan itu lansia dan anak-anak ini memiliki potensi untuk terpapar dari COVID dan dia rentan, maka perlu perlindungan. Salah satunya yaitu dengan program pemerintah vaksinasi ini mereka manfaatkan. Alhamdulillah tidak ada penolakan. Oke, jadi memang kooperatif semua nih masyarakat Pringsewu nih ya. Nah, tapi dokter informasinya bahwa kalau COVID-19 kan memang sekarang ini sudah ada varian-variannya seperti itu ya. Ada Omikron, ada juga varian Delta seperti itu. Dan informasinya katanya Omikron ini akan berada di puncaknya, diperkirakan pada bulan Februari hingga Maret nih. Bagaimana Dinas Kesehatan Pringsewu untuk melakukan kesiapan menghadapi itu? Kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu secara teoritis kami juga menyiapkan, tapi saya tekankan kepada teman-teman pada saat rakor kemarin bahwa Omikron ini yang dimungkinkan 1-2 bulan ke depan akan merebak besar itu kita anggap berhusnudon dengan Tuhan, ini menjadi berkah. Karena menurut informasi dari para ahli, para peneliti kan gejala yang dirasakan dan daya rusaknya tidak seperti yang lalu-lalu, sehingga bahkan di dunia yang meninggal karena Omikron juga masih sedikit ya. Mudah-mudahan ini pun tidak berdampak secara signifikan terhadap kesehatan masyarakat, dan itu menjadi kalaupun terpapar kita bisa menjadi lebih tahan. Nah, namun secara teoritis kami tetap melaksanakan bagaimana mencegah masuknya Omikron ke Kabupaten Pringsewu, yaitu dengan memperkuat protokol kesehatan. Nah, kemudian melaksanakan vaksinasi dan menyiapkan fasilitas-fasilitas tempat pelayanan kesehatan, diantaranya 4 rumah sakit rujukan COVID dan rumah sakit darurat. Kami juga siapkan beberapa tenaga relawan yang nantinya kalau diperlukan menjadi tim tanggap darurat. Mereka sudah siap saat ini membantu proses vaksinasi. Tapi pada saat nanti dibutuhkan untuk bagaimana evakuasi ke rumah sakit, bagaimana isolasi di rumah isolasi terpusat, kita juga sudah siap. Oke. Nah, kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi dengan saat ini dokter, seperti apa perubahan dalam sektor kesehatan di Pringsewu? Capaian daripada kinerja ada beberapa memang yang agak terganggu dengan adanya pandemi ini, karena hal itu dikaitkan dengan beberapa hal yang potensi penularan. Tatap mukanya juga kita berkurang, posyandu juga mulai agak dikurangi jadwalnya. Nah, ini berpengaruh, tetapi secara signifikan tidak. Hanya saja memang kita perlu merubah pola, bagaimana agar sasaran tetap kita bisa capai, target kita capai, tapi dengan cara yang berbeda. Bahkan bisa memanfaatkan satu kayuh 2 pulau terlampaui untuk mencapai satu
target sasaran. Ya, yang kita lakukan dengan sosialisasi protokol kesehatan, kita sambil pemeriksaan penyakit tidak menular yang lain. Jadi dapat dua-duanya gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, ini kan sudah 2 tahun berjalan ya untuk COVID-19 ini, yang tentunya kalau dari awal seperti yang diceritakan oleh dokter, semuanya merasa kaget dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga sekarang sudah berada di fase yang karena memang masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan, kemudian juga 3M-nya juga sudah tidak perlu diingatkan lagi karena sudah ada kesadaran diri seperti itu ya. Sebenarnya dokter, apa sih pelajaran yang bisa diambil dari 2 tahun adanya pandemi ini? Secara umum kita harus mensikapinya pandemi yang ada ini sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah ya anugerah lah sebenarnya, atau berkah, di mana kalau kita bisa berhusnudon dengan Tuhan, bahwa apa yang diberikan kepada kita ini semuanya sudah diatur dan punya maksud baik, insya Allah akan menjadi berkah. Dan kami di Pringsewu, teman-teman dinas kesehatan, walaupun memang ada beberapa yang terpapar, bahkan ada 2 orang tenaga kesehatan kita yang meninggal saat itu, tetap menjadikan hal itu sebagai pelajaran, step by step apa dalam penanganan COVID ini kita planningkan dengan baik, mengenai apa itu penyediaan sarana-saranya, kemudian perbekalan kesehatannya, koordinasinya, kemudian arahan dari pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Kami selalu berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dalam hal ini bagian P2, di Pringsewu ada Dr. Hadi bagian P2, dan di Provinsi ada Dr. Lucy, selalu berkomunikasi, sehingga instruksi dari pusat tidak telat kita melaksanakannya. Dan demikian pula tidak bosan-bosannya kita, walaupun masyarakat sudah mengerti apa itu COVID, penanganannya, tapi tetap saja kelalaian itu haruslah kita ingatkan. Ya, di mana di kegiatan masyarakat yang saat ini praktis berjalan 100% normal nih, kondangan jalan, yasinan jalan, tapi tetap kita mengingatkan dengan membantu. Kadang-kadang ada kegiatan apa, udah kita ikut, berikan masker, berikan apa itu peralatan cuci tangan, sabun, hanya sekedar untuk mengingatkan dengan cara, oh iya ternyata kita belum siap, belum ada itu. Kemudian mereka berinisiatif sendiri, walaupun kita kasih stimulannya cuman maskernya nggak memenuhi seluruh undangan yang ada, tapi mereka menyiapkan stimulan-stimulan untuk memberdayakan masyarakat sebenarnya. Karena masyarakat ini sudah tahu sebenarnya, hanya saja perlu diingatkan selalu sedikit, ya. didorong sedikit untuk walaupun lari kencang. banyak juga yang sudah sadar dengan itu ya, kesadaran untuk melindungi diri dan juga orang lain terhadap virus ini ya. Nah dokter, kalau di sana sudah acara-acara sudah mulai berjalan, walaupun dengan tetap protokol kesehatannya tetap dijalankan ya, dan anak-anak sekolah juga sudah mulai tatap muka dokter? Sudah. Nah sejauh ini informasinya seperti apa? Apakah memang masih bisa terkendali gitu, atau ada laporan-laporan yang sepertinya aduh harus daring lagi nih anak-anak nih? Di satu sekolahan ada yang ditemukan kemarin terkonfirmasi ya. Jadi angkanya ada 1 di kabupaten kita, 1 terkonfirmasi COVID-19, kemudian dilakukan tracing sekelilingnya, tidak ditemukan. Nah kita juga belum tahu nih 1 ini dari mana ini. Sumbernya dari mana. Nah, dan sekarang kondisinya sehat, alhamdulillah. Sekolah diliburkan saat ini, yang kelasnya anak ini. Nah, tapi yang lain tetap, karena udah kita lakukan tracing memang hasilnya negatif. Nah, ada juga kemarin yang kita confirm ada yang positif, ternyata dikonfirm ke laboratorium lain hasilnya negatif. Gitu. Jadi, tapi apapun itu kita tetap kewaspadaan kita laksanakan, di mana tiap kali ketemu swab antigen positif kita lakukan tracing secepatnya. Dan kemudian sampel ini kita kirim di beberapa
laboratorium. Nah, diantaranya kalau memang di kita ini PCR adanya cuma satu, ya di tempat lain di Bandar Lampung kita minta tolong. Nah, bagaimana compare-nya? Dan untuk Omikron memang kemampuan Provinsi Lampung kan belum mampu melakukan genome sequencing-nya. Jadi sehingga sampel kita kirim ke Jakarta. Nah, tapi dari hasil tracing-nya saja kalau sudah tidak ditemukan, saya yakin itu bukan Omikron. Jadi kita positive thinking, yakinkan itu bukan ya, dan tidak ada di daerah kita gitu ya dokter ya. Selain berhusnudon terhadap apa yang terjadi ini. Ya, pemirsa, tentunya pandemi COVID-19 ini merubah dan juga mengembangkan sektor kesehatan untuk menjadi lebih baik lagi, dan kemajuan fasilitas kesehatan dan juga industri farmasi ini hadir sebagai bentuk perlawanan dalam memerangi virus COVID-19. Dokter, walaupun kasus COVID-19 sudah melandai, tentunya juga tetap apakah memang di Pringsewu juga tetap nih melakukan sosialisasi terhadap memerangi virus COVID ini? Sosialisasi masih tetap berjalan? Tetap dilakukan. Hanya saja memang tidak seperti kemarin, setiap kali pertemuan sosialisasi COVID aja. Nanti masyarakat juga udah paham. Hafal di luar kepala ya? Iya, kadang-kadang juga malah itu lagi kan. Dan itu menyebar ketakutan Pak Dokter itu kan, nanti kan repot. Jadi kita selingi dengan beberapa program yang memang mesti jalan kepada masyarakat, tapi tetap kita sertakan. Contohnya dalam penanganan stunting di Kabupaten Pringsewu kan menjadi lokus stunting ya, penanganan anak stunting. Di saat kita melakukan kegiatan itu, kita juga tetap selipkan penanganan COVID. Tetap juga memberikan sosialisasi protokol kesehatan, menjalankan protokol kesehatan, dan alhamdulillah hasilnya bagus juga. Artinya satu kayu dua pulau terlampaui. Demikian pula kalau kegiatan-kegiatan di kesehatan tradisional, teman-teman dinas kesehatan kemarin sesuai juga dengan pemerintah pusat bahwa bagaimana membangun kesehatan masyarakat ini dengan gerakan bersama Kermas ya, gerakan masyarakat sehat, dengan beraktivitas 30 menit setiap hari, kemudian makan buah dan sayuran. Nah, itu dikampanyekan. Nah, ada deklarasi Kermas di beberapa kecamatan dan pekon, ikut pun diikutkan juga dengan protokol kesehatan. Jadi semua kita masukin bagaimana sosialisasi tentang protokol kesehatan, karena memang pandemi saat ini masih mengancam, kira-kira gitu. Jadi di setiap kegiatan yang dilakukan itu selalu disisipkan juga sosialisasi protokol kesehatannya gitu ya dokter ya. Nah dokter, ini kan katanya nih virus COVID-19 ini tidak akan hilang dari muka bumi. Katanya dari pandemi akan menjadi endemi seperti itu ya dokter ya. Tapi apakah di Kabupaten Pringsewu juga memang merasa bahwa kita nih sudah kan ada yang mengatakan udah COVID sudah nggak ada nih, udah pakai masker hanya formalitas saja gitu ya. Apakah di warga di sana juga memiliki mindset seperti itu dokter? Ada, yang sebagian begitu ada. Jadi lebih takut sama Pak Polisi sama Pak Satpol PP daripada COVID-19. Jadi kalau ada Pak Polisi, ada Pak Satpol PP pakai masker. Jadi lebih takut dengan ini ya? Iya, enggak banyak begitu, enggak banyak. Dan sebenarnya memang COVID ini dia akan bermutasi banyak ya kan. Seperti yang di Nidom Foundation itu informasi saya terima udah lebih dari berapa ribu mutasi yang ada di Indonesia aja. Nah, namun beberapa varian yang menjadi concern yang dikhawatirkan itu ya salah satunya varian of concern daripada WHO, yaitu Omicron. Ada juga apalagi lah namanya ya. Tapi cinera-cinera baru itu akan muncul. Ya. Dulu saya pernah belajar dengan Profesor Agung yang meneliti tentang virus dan juga stem cell. Kemunculan cinera-cinera ini akan menjadi ancaman dunia nantinya.
Tetapi kita harus siap juga. Siapnya bagaimana? Ya harus merubah pola hidup kita, seperti halnya yang menjadi program pemerintah ini, menguatkan ketahanan manusia, yaitu dengan kermas, dengan yang lain. Intinya sumber daya manusia kita harus kuat. Oke. Nah, dari dalam lah kita pertahankan, maka munculnya cinera atau virus yang membahayakan apapun bisa kita lawan. Karena secara medis kan virus ini nggak ada obatnya. Obatnya ya daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh ya. Maka tadi di awal saya sampaikan bahwa ini kita anggap sebagai berkah dan kita berhusnudzon dengan Tuhan sehingga imun kita terjaga gitu. Ya, dan kalau imun kita terjaga, kitanya juga happy, mudah-mudahan juga bisa menangkal virus-virus yang ada, tidak hanya COVID-19 seperti itu ya dokter ya. Oke, sepertinya waktu kita nih sudah hampir habis dokter. Tapi sebelum berakhir ada pesan khusus yang ingin disampaikan ke pemirsa, kemudian juga mungkin ada closing statement dari dokter Uli Noha. Ya, terima kasih. Yang bisa saya sampaikan adalah itu tadi sama, bahwa anggaplah semua ini menjadi anugerah dari Tuhan. Jadi beberapa waktu yang lalu sampai pada ketakutan tentang COVID ini, takut boleh, tetapi kita harus memanage ketakutan itu dengan hal-hal yang nyata. Contohnya kalau takut dengan COVID, protokol kesehatannya dikuatkan. Dan semua itu kita niatkan dengan ridho ilah. Kita mencari ridho Tuhan. Kalau Tuhan udah ridho, insya Allah mau COVID-10 juga nggak apa-apa. Nggak usah 19, COVID-10. Insya Allah demikian, dan mudah-mudahan kita diselamatkan semua. Dan semua ini menjadi berkah buat kita semua. Amin. Ya, itu dia pemirsa penyampaian dari Dr. Uli Noha Faras selaku Kepala Dinas Kesehatan Pringsewu yang sudah kita ajak berbincang-bincang di kesempatan kali ini. Tentunya terima kasih dokter atas waktunya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema yang lain juga ya. Insya Allah. Oke. Nah pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di Bicara Fakta edisi kali ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu stay tune di Pilar TV Entertainment. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.